Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumika 2020. Sebelumnya terima kasih atas support yang diberikan kepada channel ini. Dan kali ini saya akan share pembuatan rok tingkat. Saya buatnya 4 tingkat, dan pembuatan skirt ini atau rok ini tanpa menggunakan mesin obras. Jadi proses pembuatannya cukup lama, tapi tetap rapi ya. Ini penampakan luarnya. Jadi kerutannya dijahit di atas. Biasanya kerutannya itu di dalam, tapi kalau ini saya jahitnya di atas. Dan biasanya ini pinggirnya di neci ya, di neci. Tapi ini pakai jahitan biasa, dan bawahnya ini bagian bawahnya. Sebenarnya saya mau modelnya itu polanya vertikal horizontal vertikal horizontal. Tapi karena kayaknya tidak cukup, jadinya vertikal vertikal horizontal horizontal ya. Ini patternnya. Ini saya menggunakan flat seam atau jahitan datar seperti kemeja. Dan ini bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya ya. Sangat rapi. Bahkan ini hampir sama dengan bagian luarnya. Oke, kita mulai aja pembuatannya. Polanya saya menggunakan jahitan kiri kanan ya. Jadi L1 itu adalah lingkar pinggang dikali 1,5 dibagi 2. L2-nya, L3, L4 masing-masing dikalikan 1,25 dari layer yang sebelumnya. H itu adalah tinggi dari panjang dari roknya. Jadi misalnya roknya 90 dibagi 4. Jadi 22,5. Pola ini adalah nanti pola setengah ya. Jadi nanti kita potongnya 2 dari pola yang tertera ini. Jadi karena saya big size, pinggangnya 92 dikali 1,5 bagi 2 hasilnya 68. Kemudian layer 2-nya 68 kali 1,2, layer 3-nya 84 kali 1,25 maksudnya, dan seterusnya. Ini belum ditambahkan kampuh ya. Karena tidak pakai mesin obras, kampuhnya cukup besar ini, 2 cm kurang lebih minimal ya. 2 cm. Kemudian yang di bagian atasnya kampuhnya lebih besar karena ini akan ditambahkan karet elastik. Pola ini fleksibel. Jika kerutannya mau lebih banyak, tentu pengaliannya juga lebih besar. Misalnya masing-masing layer dikalinya 1,5 atau bisa sampai 2 kalinya. Dan tinggi layernya juga bebas. Misalnya yang paling atas lebih kecil, kemudian yang layer keduanya lebih besar, dan yang paling bawah ini lebih besar. Jadi makin membesar, atau boleh dimodifikasi besar kecil sesuai dengan selera aja. Ini kayaknya sudah saya potong seperti pola yang tadi ya. Ini layer 1 vertikal 1 2, kemudian layer 3-nya horizontal, dan layer 4-nya juga horizontal. Kita mulai proses penjahitannya. Yang pertama kita akan jahit sisi-sisinya dulu dengan model jahitan yang flat seam tadi, yang jahitan datar. Jadi kita jahit biasa dengan kampuh yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian setelah dijahit, kita gunting salah satu kampuhnya. Gunting sekitar menjadi setengah sentimeter. Hanya salah satu kampuhnya saja ya, jangan dua-duanya.
Setelah digunting, kemudian sisi kampuh yang satu lagi kita lipat 2 menutupi kampuh yang sudah kita gunting tadi. Nah, jadi dilipat 2 menutupi kampuh yang tadi sudah kita gunting ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian nanti kita jahit. Oke, ini dia hasilnya setelah kita jahit. Nah, kemudian sisi yang satu lagi boleh kita jahit tindas, boleh juga tidak. Tapi ini saya mau jahit tindas agar lebih kuat jahitannya. Nah, jadi bagian depan dan bagian belakang itu penampakannya sama, jahitannya ada 2. Oke, ini depan dan ini belakang. Bahkan kita tidak tahu mana depan dan belakang karena ini motifnya juga depan dan belakang sama. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk layer 2, 3, dan 4-nya ya. Sisinya kita jahit semua. Langkah selanjutnya adalah kita akan buat tempat karet di layer yang pertama. Ini kita bikin tempatnya dulu, karetnya nggak usah kita pasang dulu ya. Jadi kita ukur sesuai dengan lebar karet yang kita gunakan. Jangan terlalu pas ya, kita sisakan sekitar setengah sentimeter agar nanti karetnya tidak melintir. Kalau kita jahitnya tidak lurus nanti malah karetnya susah masuk. Jadi lebih baik kita sisakan sekitar setengah sentimeter lebih deh, agar dia bisa longgar masuknya. Kita kasih jarum pentul mengeliling. Ini karetnya sepanjang lingkar pinggang kita, tapi dikurangi sekitar 5 cm atau sampai 8 cm tergantung dari kualitas karetnya atau kemelaran karetnya. Kita jahit mengeliling, jangan lupa sisakan sekitar 5 cm untuk kita memasukkan karetnya, jangan dijahit ya. Oke, selesai ini proses penjahitan tempat karetnya. Kita pasang karetnya nanti belakangan aja, memasukkan karetnya. Ini sebenarnya untuk menentukan mana luar dan mana dalam sih. Jadi lebih mudah. Kemudian kita akan mulai pemasangan layer yang kedua ya. Untuk bagian yang bawah atau yang tidak dikerut, kita akan lipatnya ke arah luar dengan lipatan kecil, atau boleh pakai kelim ya, jahitan kelim. Ini kenapa kita lipatnya ke arah luar? Karena nanti dia akan ditumpuk dengan kerutannya, sehingga nanti dia bagian dalamnya akan rapih. Kita akan tumpuk dengan kerutannya, jadi dari bagian dalam tidak terlihat lipatannya. Jadi intinya nanti lipatan bertemu dengan lipatan ya. Oke, ini selesai kita melipat ke arah luar. Ini yang mau ditumpuk dengan kerutannya. Kemudian kita akan menempelkan layer yang kedua. Nah, untuk yang layer kedua kan atasnya dibuat kerut. Nah, untuk bagian yang dibuat kerut itu kita membuat lipatannya ke arah dalam. Nah, seperti ini. Jadi lipatan bertemu dengan lipatan. Oke, lipatan yang layer pertama juga bisa menjadi patokan pada saat kita menjahit kerutannya. Jadi nanti kita mengikuti lipatan itu ya, garis lipatan itu nanti menjahitnya. Kita buat kerutannya seperti biasa dengan menjahit 2 kali dengan jahitan yang jarak paling renggang ya, 4. Ini kita bikin jahitan 2 mengeliling. Jahitannya loose, jangan dikunci karena benangnya nanti mau kita tarik. Oke, ini
Yang tadi saya bilang jangan dikunci, karena nanti benangnya ini akan kita tarik. Dikunci itu maksudnya jahit maju mundur ya. Kenapa kita bikin 2 jahitan? Agar nanti kita bikin kerutannya lebih rapi. Jadi dia kerutannya bisa lurus gitu. Triknya, walaupun kita akan membuat kerutan sepanjang kain yang layer pertama tadi, tapi kita tetap membuat kerutannya sampai ujung ya. Jadi sampai ujung tuh tetap ada jejak kerutan. Jadi kita polin aja, bikin kerutannya sampai ujung, kemudian baru kita ditarik lagi sesuai dengan panjang yang kita mau atau sesuai dengan layer yang pertama tadi. Kita juga jangan mematikan benangnya di awal dan di akhir, karena kita akan kerutnya di ujung benang awal dan akhir, jadi lebih mudah. Oke, setelah kita selesai membuat kerutan, kemudian kita akan atur panjangnya sesuai dengan layer yang pertama. Nanti jangan lupa jahitan bertemu dengan jahitan ya. Dan ini cara penumpukannya, jaraknya mungkin sekitar 1 cm. 1 cm dari ujung itu, dari ujung kerutannya. Agar lurus kita boleh membuat garis di layer yang pertama, atau karena kita lipatnya ke arah luar tadi, bisa juga menjahitnya sambil meraba lipatannya itu. Jadi kira-kira persis di atas lipatan, layer yang pertama. Boleh nih kita menggunakan garis, nanti kita kasih jarum, atau kalau saya ini langsung dijahit aja mengikuti garis lipatannya ini. Jadi diraba-raba pada saat kita menjahitnya. Ini sekitar 1 cm ya. Jangan lupa untuk meratakan kerutannya. Nah, nanti proses jahitannya jangan sampai menumpuk di jahitan yang tempat kerutan tadi. Jahitan tempat kita membuat kerutan tadi ya. Jangan sampai menumpuk. Nanti kalau menumpuk, nanti benang yang bekas kita membuat kerutannya akan sulit ditarik. Sambil diratakan ini kerutannya. Dan kita lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya lagi. Jahitnya pelan-pelan saja, karena kita sambil meraba tadi lipatan yang tadi agar dia lurus. Boleh kita menjahitnya pas di atas lipatan tadi atau di atas lipatannya, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti ujung kerutannya ikut terjahit, jadi kita sambil tarik-tarik ya. Kita sambil tarik sisinya agar, nah seperti ini, agar
tidak terjahit nanti bagian ujungnya. Oke, selesai. Ini kita pemasangan layer yang pertama. Pastikan ini semuanya ikut terjahit. Maksudnya jangan sampai ada lubang ya, karena ini kan kerutan. Jadi kadang-kadang kalau kita jahitnya terlalu renggang, nanti dia ada lubangnya. Jadi tidak terjahit semua. Kalau bisa untuk jahit kerutannya kita pakai jarak jahitan yang lebih kecil, seperti 2 atau 2,5 ya. Setelah itu kita buang benang yang tempat kita membuat kerutan tadi. Nah, kalau misalnya ini tertindih sama jahitan yang kerutan ini, nanti kita akan sulit menariknya. Ini selesai, benangnya sudah saya buang yang tempat membuat kerutan tadi, dan saya sudah pastikan ini semuanya terjahit kerutannya, tidak ada lubang. Kemudian kita akan pasang layer yang kedua. Seperti biasa, nanti bagian bawah yang kita akan tindih dengan kerutan, kita akan lipatnya ke arah luar. Dan yang akan dikerut kita lipatnya ke arah dalam. Ini adalah penampakan bagian dalamnya ya, rapih. Dan tidak ada lipatan karena tadi kita lipatnya ke arah luar ya. Kemudian kita akan pasang layer ketiganya. Caranya sama dengan pemasangan layer kedua tadi. Lipatnya ke arah dalam ya untuk bagian kerutannya. Maaf. Kemudian kita akan membuat kerutan. Caranya juga sama. Ini saya polanya layer 3 ini horizontal. Mungkin karena arah seratnya beda, nanti bentuk kerutannya juga agak beda. Karena dia lebih tidak jatuh ya. Dia ke arah, karena dia ke arahnya, arah seratnya berbeda. Tapi kalau kita menggunakan kain yang lembut dan jatuh, tidak ada bedanya. Jika kita menggunakan pola yang berbeda ya, arah serat yang berbeda. Ini saya sudah buat jahitan untuk membuat kerutannya seperti tadi. Ini jahitannya kita pakai yang paling renggang ya. Kalau di mesin jahit portable itu biasanya 4 angkanya. Agar nanti kita mudah membuat kerutannya. Tidak terlalu sulit pada saat ditarik. Caranya sama dengan layer yang kedua tadi. Setelah itu kita sesuaikan panjangnya dengan layer keduanya. Setelah itu kita jahit.
dan kita buang bekas benang yang kita buat kerutan tadi ya. Selesai kita membuat layer yang ketiga. Kemudian kita akan memasang layer yang keempat atau layer yang terakhir. Untuk bagian atas caranya sama. Nanti layer ketiga dilipat ke arah luar dan kerutan di layer keempat kita lipat ke arah dalam. Nah, untuk yang bagian paling bawah tentu saja nanti lipatannya ke arah dalam ya. Jadi untuk layer 4 ini dua-duanya dilipat ke arah dalam. Ini dua-duanya ke arah dalam ya. Oke, selesai kita membuat finishing di bagian bawahnya. Lalu kita buat kerutan di bagian atasnya. Caranya sama dengan layer yang kedua dan ketiga tadi. Ini sudah saya pasang. Karena caranya sama jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Oke, step terakhir adalah kita tinggal memasukkan karetnya. Lalu ujungnya kita jahitnya berkali-kali ya, bolak-balik agar dia kuat. Kemudian kita tutup lubang karetnya. Lalu kita ratakan kerutan di bagian karetnya. Setelah itu nanti tengahnya kita jahit agar karetnya tidak melintir. Proses penjahitannya nanti kita tarik pada saat kita jahit ya. Oke, selesai sudah ini pembuatan rok tingkat. Mudah-mudahan tutorialnya dimengerti. Dan ini sekali lagi bagian dalamnya rapi tanpa obras. Polanya sesuai dengan selera masing-masing ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.